Hi guys, and still with me Yogi Sugianto. Welcome back to The Case. Oke, jadi hari ini gue akan ngebahas kasus baru, yang mana kasus ini dikenal sebagai Setiabudi 13 atau Pesona 13. So guys, seperti apa kisah dari Setiabudi 13 ini, dan seperti apa motif dan kronologinya, dan seperti apa juga cerita-cerita di balik kasus ini. So don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Let's check it out this video guys. Kasus Setiabudi 13 adalah sebuah kasus beku dari seorang pria yang tak teridentifikasi yang ditemukan dalam keadaan meninggal termutilasi dan pada tanggal 23 November 1981 di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta. Karena kesadisan dan ketidakpastian kasusnya, kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus mutilasi pertama dan salah satu kasus paling misterius di Indonesia. Dan kasus ini disebut sebagai Setiabudi 13 karena jasad tersebut dipotong menjadi 13 bagian dan ditemukan di daerah Kelurahan Setiabudi. Ahli forensik Mun Im Idris menangani penyelidikan autopsi jasad tersebut. Ia menyebutkan kasus tersebut sebagai kasus paling bengis dan paling berkesan yang pernah ditanganinya. Pada pagi hari tanggal 23 November 1981, dua orang satpam kantor PT Garuda Mataram Motor menemukan dua kotak kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi. Dua kotak kardus tersebut mengundang perhatian kedua satpam tersebut karena dari kardus itu tercium bau yang sangat hanyir ataupun bau busuk dan serta dikerubungi lalat ya. Kedua satpam itu sempat melaporkan penemuan kotak-kotak kardus tersebut kepada seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Namun karena sedang sibuk, penemuan ini menjadi terlupakan. Dua kardus tersebut terus tergeletak di pinggir jalan hingga ditemukan oleh dua pemulung. Nah, ketika dibuka ditemukan sebuah jasad yang udah termutilasi. Dalam kardus pertama berisi 13 tulang dan sebuah kepala dengan kondisi tulang dikerat dari daging. Nah, pada kardus kedua terdapat 180 potongan daging manusia, termasuk organ-organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa. Nah, dari beberapa tanda-tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan bahkan fisik kepala yang tidak dihilangkan, sementara itu bagian-bagian tubuh seperti anus, kantung kemih, dan pankreas tidak ditemukan. Hasil autopsi yang mana pembedahan jasad dilakukan selama kurang lebih 2 jam, Mun Im Idris menyebutkan bahwa korban dipotong secara sistematis dan seperti kambing guling, disayat-sayat gitu ya. Nah, menurut penyelidikan, korban tanpa identitas berjenis kelamin pria diperkirakan berusia 18 hingga 21 tahun, memiliki tinggi badan 165 cm, memiliki kondisi fimosis bertubuh tegak ataupun sedikit gemuk. Sekitar tahun 81 itu ada satu kardus ditaruh di depannya sekarang Bang Muamalat lah tuh seberangnya. Di Jakarta ya? Jakarta. Itu ternyata potongan-potongan manusia yang dipotong menjadi 13. Jadi dulu ada istilahnya kasus Pesona 13. Dipotong 13, tapi yang uniknya wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Selebihnya tuh jaringan seperti kambing guling lah. Saya ratusan potong. Kemudian paru, hati, dan limpa masih utuh. Tapi anehnya sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Nah, korban dibunuh dan dimutilasi sekitar 2 hingga 1 hari sebelum mayat ditemukan. Hasil tes sidik jari tidak menemukan pasangan yang cocok. Di sini nih yang ngerinya nih. Mutilasi diduga dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan berlangsung selama 3-4 jam. Ratusan orang yang mengaku kehilangan kerabat keluarga datang selama proses identifikasi berlangsung. Namun dari berbagai keterangan yang dikumpulkan oleh polisi, tidak ada seorang pun yang cocok dengan orang yang dicari. Karena hingga pada tanggal 27 November 1981, korban dikebumikan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Nah, hingga saat ini kasus ini masih belum terpecahkan.
Dari kasus Setiabudi 13 adalah kasus yang paling misterius dan tidak terungkap di Indonesia pada tahun 1981. Nah, ketika gua mencoba untuk berpikir tentang kasus ini nih nggak jauh-jauh dari cerita-cerita film Psychopath. Yang mana Psychopath yang ada di film-film kan gitu juga ya, tidak terungkap, misterius, dan pelaku tersebut mahir dalam bidang tersebut gitu. Nah, gue rasa kayak motif pelaku yang dia melakukan hal tersebut, hal keji tersebut, itu kayak seolah-olah dia menantang pihak yang berwajib gitu. Dan gue mengenali hal-hal seperti ini tuh hanya di film, tetapi di dunia nyata ada juga, apalagi di negara kita Indonesia. Sampai-sampai sidik jari, telapak tangan, dan bahkan kaki itu ada, dan bahkan kepala pun masih utuh, tetap juga tidak terungkap siapa pelakunya. So guys, gue nggak tahu mau bicara apa dan bicara banyak yang seperti apa, karena jujur karena kasus ini masih misterius ya, jadi masih banyak tanda tanya sebenarnya, dan membuat gue hanya sampai di situ aja tuh, yang gue berani cuman menyatakan pandangan gue aja. Pelakunya ini kayak apa, gimana gitu, apakah dia pemotong daging atau gimana gitu kan. Biasanya kan di film-film kan gitu kan, dia adalah seorang pemotong daging dan dia menjual daging gitu karena dia mempunyai jiwa-jiwa psikopat dan dia menghabisi orang dengan cara yang brutal, cara-cara keji tersebut gitu. Wow. Dan pandangan kalian seperti apa? Pendapat kalian seperti apa tentang kasus Setiabudi 13 ini? Coba kalian komentar di kolom komentar. So guys, thank you so much for watching. Dan gue mengakhiri video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto. Bye-bye.